Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami. Semoga kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat memahami materinya. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, mari kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.4, memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. 4.4, menyajikan karya tentang organ peredaran darah pada manusia. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan organ peredaran darah hewan. 2. Menjelaskan fungsi organ peredaran darah hewan. 3. Menyebutkan hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan terbuka. 4. Menjelaskan sistem peredaran darah tertutup dan ganda pada burung. Yang kelima, memahami gambar sistem peredaran darah hewan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah hewan. 2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah hewan. 3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. 4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan sistem peredaran darah tertutup dan ganda pada burung. 5. Melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami gambar sistem peredaran darah hewan. Nah, organ peredaran darah hewan. Hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptilia, dan burung. Sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, apa itu sistem peredaran darah terbuka? Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah, oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada laba-laba, kupu-kupu, dan serangga seperti belalang. Nah, di sistem peredaran darah terbuka ini, tekanan darah yang dihasilkan itu kontraksinya rendah. Jadi, ketika jantungnya cukup rendah, maka sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Nah, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup
jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Nah, itu merupakan sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain, darah mengalir lebih stabil, sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok hewan vertebrata. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut hasil metabolisme, nutrisi, oksigen, dan karbon dioksida, juga menjaga suhu tubuh. Organ dalam sistem peredaran darah yaitu terdiri dari pembuluh limfa, pembuluh darah vena, arteri, kapiler, dan jantung. Nah, pembuluh limfa itu menerima darah dari arteri, limfa, dan keluar melalui vena limfa. Pada vena porta, darah dari limfa tidak langsung menuju jantung, tetapi terlebih dahulu ke hati. Pembuluh darah vena, pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah arteri, tipe terkecil dari pembuluh darah, menghubungkan arteri dan vena yang sangat kecil. Pertukaran gas dan zat lainnya antara sel-sel dan darah berlangsung di dinding sangat tipis kapiler. Pembuluh darah kapiler, tipe terkecil dari pembuluh darah. Mereka menghubungkan arteri dan vena yang sangat kecil. Pertukaran gas dan zat lain antara sel-sel darah berlangsung di dinding sangat tipis kapiler. Memompa aliran darah ke seluruh bagian tubuh, yaitu jantung. Peredaran darah pada burung. Nah, di sini ada bagian-bagian jantung pada burung. Terdapat ventrikel, septum, dan atrium. Nah, jantung burung mempunyai bagian-bagian yang sama, seperti jantung manusia. Vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang. Ada atrium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, vertikel atau bilik kanan, dan vertikel bilik kiri. 4 ruang dalam jantung burung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Berikut peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung disebut dengan peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, apa itu sistem peredaran darah tertutup dan ganda? Peredaran darah tertutup artinya darah yang mengalir pada tubuh burung akan tetap berada dalam pembuluh darah yang ada di dalam seluruh tubuhnya. Peredaran darah ganda berarti dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, itu adalah perbedaan dari peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda pada sistem peredaran darah burung. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada burung. Ini adalah gambarnya. Di sini ada kapiler atau paru-paru. Di sini arteri, kapiler pembuluh, peredaran darah, peredaran sistematik, peredaran pulmonari. Nah,
Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri, jantung, menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, nah di sini, dari sini menuju sini yang biru ini adalah, nah terus ke sini, ini tanda panahnya. Terus setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan, masuk ke bilik kiri menuju pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali lagi ke jantung, membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Nah, tadi kan ke sini ya, ini peredaran darah besarnya. Nah, setelah kembali lagi ke jantung, tadi kan membawa banyak karbon dioksida. Nah, setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru, dibawa ke paru-paru. Saat kita menghirup nafas dan mengambil oksigen yang masuk ke paru-paru, maka disinilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen terjadi. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru, setelah dipompa dari bilik kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru, kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Nah, ini setelah di sini pertukaran oksigen dan karbon dioksida kembali lagi ke jantung. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Nah, kembali lagi seperti tadi begitu seterusnya, terus tanpa harus kita perintah. Nah, sistem peredaran darah cacing. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Nah, ada pembuluh darah dorsal, jantung, pembuluh darah ventral, kapiler, vena, pemompa, valve, dan arteri. Sistem peredaran darah tertutup cacing tanah. Nah, pada sistem sirkulasi darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali ke jantung juga melalui pembuluh. Sistem sirkulasi pada cacing tanah terdiri atas 5 pasang jantung, pembuluh, atau jantung semu yang terletak pada segmen tubuh 7 hingga 11. 5 pembuluh darah sejajar dengan panjang tubuh. Pada setiap segmen tubuh terdapat sepasang pembuluh penghubung, pembuluh dasar dorsal atau punggung, pembuluh ventral perut, serta anyaman pembuluh kapiler. Jantung pembuluh terdiri dari pembuluh-pembuluh yang berukuran besar, yaitu pembuluh dorsal dan ventral yang mampu berkontraksi. Nah, dari kita sudah selesai. Ini latihan soalnya, ada 5 soal. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan 5 organ sistem peredaran darah pada hewan. Nah, 5 ya, dan juga dijelaskan. Ketika kalian bisa menyebutkan 5 dan menjelaskan kelimanya, skornya 10. Nomor 2, sebutkan kelebihan sistem peredaran darah terbuka. 3, sebutkan 3 hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. 4, sebutkan 3 hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Dan yang kelima, jelaskan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda pada burung. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat belajar hari ini. Tuhan, sekarang kami
akan mengerjakan tugas, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Bye-bye.